wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamila dengan NPM 130 12 30 53. Nah, saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang hukum halal dan haram untuk tingkat sekolah dasar kelas 6 untuk memenuhi tugas UTS model-model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Ibu harap kalian masih semangat buat belajar hari ini. Nah, kita hari ini akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang suka jajan? Nah, pasti kan kalian semua pada suka jajan kan? Nah, biasanya kalau kita beli jajan atau makanan yang ada kemasan, nah di belakang kemasannya itu biasanya tuh ada halal, logo halal. Nah, itu bukan sekedar logo atau tulisan doang, tapi itu ada makna, ada artinya, dan itu sangat penting bagi kita seorang muslim. Nah, sebelum masuk ke pematerian, tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui arti halal dan haram itu apa, terus menyebutkan contoh-contoh makanan atau perbuatan yang halal dan yang haram, terus juga menerapkan di kehidupan sehari-hari perbuatan halal dan haram itu. Oke, sekarang kita masuk ke bab pembahasan. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu arti halal dan haram itu apa. Halal itu artinya yang boleh dilakukan atau yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau haram itu yang tidak dibolehkan, yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang sama hambanya. Makanya Allah itu menginginkan yang terbaik buat kita. Kalau kita melakukan hal yang halal, hal-hal yang baik, maka hidup kita akan diberi kelancaran, diberi kesehatan, penuh dengan berkah. Kalau kita melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang buruk, maka itu akan merugikan diri kita sendiri dan jauh dari kebaikan. Nah, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal maupun yang baik, apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya di sini Allah menginginkan kita melakukan hal-hal yang baik dan jauhi hal-hal yang buruk, karena itu sama dengan apa yang dilakukan oleh setan. Dah, itu nggak baik ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu Ica kasih contoh dari halal dulu. Contoh makanan dan perbuatan ya. Kalau dari makanan, nah siapa yang suka makan sayur, siapa yang suka makan nasi, nah itu halal. Dan juga yang suka jajan, nah itu diperhatikan ya. Kalau misalnya kita jajan, itu ada di kemasannya itu yang di belakang tuh ada logo halalnya, nah itu boleh dibeli. Kalau misalnya nggak ada, lebih baik jangan dibeli. Kalau perbuatan yang halal itu misalnya membantu orang tua, membantu menolong teman, nggak boleh jahil sama teman. Nah itu sama dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang halal. Nah itu tadi ya contoh dari yang halal. Sekarang contoh dari haram. Contoh dari haram itu berbohong kepada orang tua, nggak sopan sama guru, nggak mendengarkan apa yang dibilang orang tua, nggak mendengarkan apa yang dibilang sama guru. Nah itu nggak baik ya. Terus juga ngambil barang teman tanpa izin, itu haram, itu nggak boleh, itu dilarang. Oke, sekarang Ibu bakalan kasih contoh di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di rumah dulu. Nah misalnya nih, ada Adit sama Dimas, mereka pergi main.
Kemudian mereka ketemu sama pohon mangga. Pohon mangganya itu buahnya banyak banget. Terus Dimas bilang, Adit kita ambil yuk mangganya, kan gak ada yang lihat. Terus Adit bilang, gak boleh, kata ibu guru, segala sesuatu yang gak izin itu gak baik. Nah nanti kalau kita ambil mangganya, kalau pemiliknya marah gimana? Nah terus juga kata ibu guru, kalau kita ngelakuin hal yang gak baik, nanti Allah bakalan marah dan itu juga perbuatan yang haram. Terus Dimas bilang, oke deh, kita izin dulu sama pemilik mangganya. Nah dari cerita itu kita bisa simpulin ya, segala sesuatu itu yang gak izin itu haram. Nah kalau misalnya kita mau mangga atau kita lihat pohon mangga, gak boleh diambil, kita harus izin dulu sama pemiliknya. Nah sekarang contoh di sekolah ya, misalnya ada Nisa dan Dinda. Nisa nemuin uang 10.000 di kelas nih. Nisa ngomong ke Dinda, aku nemuin uang 10.000, kita jajanin aja yuk, kan gak tahu siapa pemiliknya. Terus Dinda bilang, gak boleh, kan itu kan kita gak tahu itu punya siapa, kita laporin aja yuk ke Ibu Ica. Terus si Nisa bilang, kan gak ada yang lihat, kan gak ada yang tahu kalau kita ambil uangnya. Terus Dinda bilang, kan kita nggak tahu kalau yang punya uang itu kalau misalnya yang punya uang itu butuh uangnya gimana, yuk kita lapor aja ke Ibu Ica. Terus Dinda sama Nisa pergi ke ibu, kasih uang, ibu tadi kita dapat uang 10.000, nggak tahu pemiliknya siapa. Ternyata uang itu punya Anis, dan Anis itu nggak punya uang selain uang itu. Nah dari cerita itu kita bisa simpulin, segala sesuatu yang bukan punya kita, segala sesuatu yang kita nggak tahu pemiliknya siapa, itu kita nggak boleh ambil, karena itu sama dengan haram. Nah perbuatan Dinda sama Nisa itu udah bagus kalau ngelapor ke ibu, karena kalau ada yang nyari, ada yang nanya siapa yang nemuin uang, kan udah jelas ada di ibu. Nah itu perbuatan yang baik. Nah dari contoh-contoh tadi kita bisa tahu kalau halal dan haram itu bukan hanya makanan aja, tapi juga perbuatan kita sehari-hari. Nah kalau kita sudah melakukan hal-hal yang jujur, tidak merugikan orang lain, nah itu juga kita udah melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan kita harus selalu memilih hal-hal yang halal, hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjauhi hal-hal yang haram, biar hidup kita penuh dengan berkah. Ingat ya, sesuatu yang sedikit tapi halal itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi itu haram. Nah mulai sekarang kita harus menerapkan perilaku jujur, perilaku sopan santun di kehidupan kita sehari-hari, karena kita kan nggak tahu sekarang yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah mungkin pematerian kita cukup sampai di sini buat hari ini. Nah ibu harap kalian bisa menerapkannya di rumah, di kehidupan sehari-hari. Nah sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.